Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wattaqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat berupa kecukupan, kesehatan, keamanan, dan yang paling utama nikmat berupa keimanan dan keistiqomahan berada di atas jalan yang Allah ridhoi. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki kita menyapa dulu nggih. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Puasa masih aman nggih? Nek Bapak harusnya aman terus nih. Yang ibu-ibu ya semoga masih aman sedaya nggih, Bu. Niki sudah mulai menghitung-hitung. Nggih, alhamdulillah kita semua Bapak Ibu sekalian masih diberikan kemudahan oleh Allah, kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Nggih, bulan Ramadan niku nek kata para ulama adalah tuhfah. Nggih, hadiah. Mengapa kok disebut sebagai hadiah? Karena bulan Ramadan ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka ini disebut sebagai hadiah khusus yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan mengapa disebut hadiah Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam bulan ini, sebagaimana yang telah Bapak Ibu mungkin ketahui bersama, sudah Bapak Ibu pelajari bersama, ada banyak sekali pintu-pintu atau sebab-sebab di mana seorang hamba akan diampuni dosanya. Disebut hadiah karena di bulan inilah orang yang banyak kesalahannya itu diberi oleh Allah kesempatan untuk diampuni dosanya. Disebut sebagai hadiah karena di bulan inilah orang-orang yang dulunya mungkin banyak kekurangan dari segi amalnya, banyak kesalahannya, ia bisa melengkapi amalannya, bisa membenarkan kesalahannya dengan memperbanyak ya kebaikan-kebaikan pada bulan tersebut, yakni bulan Ramadan. Sehingga Rasul pun mentanbih atau memperingatkan kita para umatnya ini dengan perkataan faman hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang diharamkan, tidak diberi izin oleh Allah untuk memperoleh kebaikan di bulan yang penuh dengan kebaikan, faqad hurim, sejatinya ia telah benar-benar diharamkan dan benar-benar tertahan
Nggih, maka ya Rasul menegaskan ya, kok sudah bertemu dengan bulan Ramadan kemudian ya tidak diampuni dosanya, tidak keluar dengan pribadi yang lebih baik setelah Ramadan nanti, ya, maka ya, Bapak Ibu sekalian, ini boleh jadi suatu peringatan ya, dari Rasulullah untuk kita. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita, masih di surat yang sama yaitu surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita berhenti di ayat yang ke-10. Jika di ayat yang ke-9 Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, atau beruntunglah orang-orang yang Allah sucikan jiwanya. Baik itu ya, yang berusaha mensucikan adalah hamba tadi, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan persaksian bahwasanya hamba ini jiwanya suci, maka hamba tadi beruntung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat berikutnya Allah berfirman, wa qad khaba. Khaba niku artinya sungguh sangat merugi, sungguh amatlah merugi. Jika tadi di ayat ke-9 itu beruntung, maka lawan dari beruntung adalah merugi. Man dassaha. Kalimat dassaha ini Bapak Ibu sekalian ternyata maknanya sangat luas. Di sana ya Ibnu Qayyim Al-Jauzi atau Ibnu Ar-Razi itu sampai menjelaskan ada kurang lebih 4 atau 5 makna dassaha. Meskipun kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an yang terjemahan, ya maka di sana akan tertulis terjemahannya adalah wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Niku terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalimat dassaha niku diambil dari fiil atau kata kerja dassasa atau dassa yadussu. Dassa niku fiil madhi atau pekerjaan yang terjadi di masa lampau. Mangke yadussu itu adalah fiil yang menyebutkan pekerjaan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Maka kalimat yadussu niku Bapak Ibu sekalian artinya ya adalah menyembunyikan. Jadi kalimat dassaha artinya bukan secara bahasa Arab itu bukan mengotori, tetapi menyembunyikan. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawli min su'in ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab." Pada kalimat am yadussuhu fit turab, niku artinya Bapak sekalian sama dengan kalimat dassa pada surat Asy-Syams. Meskipun secara pembahasan ayat berbeda. Karena di ayat yang sebelumnya di An-Nahl tadi ketika Allah berfirman am yadussuhu fit turab, itu sedang membahas kondisi bangsa Arab jahiliyah. Kondisi orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Bagaimana kondisi mereka Bapak Ibu sekalian? Niki mungkin kita sedikit membahas sebagai tambahan maklumat.
Jadi kondisi mereka adalah wa idza busyira ahaduhum bil untha, ketika salah seorang di antara mereka Bapak sekalian diberi kabar gembira bil untha, dengan lahirnya anak perempuan. Seorang ayah diberi kabar, Pak, istri jenengan telah melahirkan anak perempuan, bobotnya sekian, panjangnya sekian, kulitnya warnanya apa, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dhalla wajhuhu muswadda. Wajah orang tadi Bapak sekalian, wajah ayah tadi atau wajah suami tadi, ketika ia dapat kabar gembira tentang lahirnya anak perempuan, wajahnya muswadda, menjadi hitam, merah padam. Wa huwa kadhim, sembari menahan amarah. Jadi orang dahulu sebelum datangnya Islam, ketika mereka diberi kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, yang terjadi adalah wajah mereka hitam. Hitam niku napa nggih? Mendung. Mendungnya karena menahan amarah yang meledak. Kenapa kok mereka marah Bapak Ibu sekalian? Karena pemahaman orang Arab dahulu, mereka itu memahami bahwasanya kalau punya anak perempuan itu bisa menjadi beban bagi mereka. Maka mereka itu punya dua pilihan, yang mana pilihan ini Bapak Ibu sekalian tidak ada satupun yang baik. Apa pilihan yang disebutkan di dalam Al-Quran? Yang pertama adalah ayumsikuhu ala hunin. Jadi ayah tadi yumsikuhu, tetap merawat anak perempuan tadi, tetap mendidik atau tetap mengasuh anak perempuan tadi, tetapi ala hunin, sembari menanggung malu, sembari menahan malu. Karena bagi mereka Bapak sekalian, anak perempuan itu berbeda dengan anak laki-laki. Karena menurut mereka anak laki-laki niku bisa diajak berperang, karena dulu mereka adalah orang yang gemar berperang. Sedangkan anak perempuan tidak mungkin diajak untuk berperang. Anak laki-laki kata mereka bisa diajak bekerja di ladang. Sedangkan anak perempuan, adatnya orang-orang Arab adalah berada di rumah. Pertama tadi tetap dididik, tetapi menahan malu. Ayumsikuhu ala hunin, atau yang kedua amyadussuhu fit turab, atau membenamkan, menyembunyikan, menguburkan, na'udzubillah, anak perempuan tadi di dalam tanah dalam keadaan hidup-hidup. La haula wala quwata illa billah. Dan ini terjadi Bapak sekalian. Ini adalah adat yang terjadi di masa jahiliyah, sebelum Islam itu datang, sebelum Rasulullah menjadi seorang Rasul. Bagaimana kebiasaan mereka yang sangat-sangat luar biasa kejamnya. Bagaimana mungkin anak perempuan yang baru lahir tadi baru lahir saja dia sudah dianggap beban, dan dia punya pilihan untuk dikuburkan hidup-hidup. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi sebab turunnya rahmat, turunnya kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Maka keadaan pun berbalik Bapak Ibu sekalian. Anak perempuan atau para wanita yang tadinya dianggap beban di masa jahiliyah, ketika datang masa Islam, maka derajat mereka pun ditinggikan. Banyak para sahabiah, para sahabat wanita itu diikutkan oleh Rasulullah untuk berperang. Mereka membantu kaum muslimin saat berperang dari segi apa? Dari segi logistiknya, merawat orang-orang yang sakit, merawat orang-orang yang terluka. Mereka dipergunakan.
tidak dianggap sebelah mata. Kemudian di dalam Islam juga Bapak Ibu sekalian, ketika Rasul menjadi Rasulullah, ya, para wanita ini mereka, ya, sebagian mereka, ya, kedudukannya bahkan berada di atas laki-laki. Di antara adalah Ibunda Aisyah, istri ini sinten Rasulullah. Ibunda Aisyah ini adalah seorang guru, seorang fikih, seorang alim, yang mana murid-murid beliau, ya, itu banyak sekali sahabat dan juga tabi'in dari kalangan laki-laki. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jika tadi, ya, disebutkan bahwasanya anak perempuan itulah beban, maka kemudian Islam membawa ajaran yang baru, bagaimana kehadiran anak perempuan ini malah menjadi keutamaan untuk kedua orang tuanya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa hakadha." Barang siapa yang mengasuh, membesarkan, mendidik dengan baik agamanya, pendidikannya, dua orang anak perempuan hingga ia dewasa, maka Rasul mengatakan ia akan datang kepadaku, atau ia akan datang di hari kiamat nanti, sedangkan aku dengannya keadaannya seperti ini. Beliau mengisyaratkan merapatkan dua jarinya. Ini menunjukkan kedekatan apa Bapak sekalian? Kedekatan Rasulullah dengan orang tua yang tadi berhasil mendidik anak perempuannya dengan baik hingga mereka dewasa. Kemudian di hadis yang lainnya, sebuah kisah suatu ketika Bapak sekalian, Ibunda Aisyah itu kedatangan seorang tamu. Ada seorang ibu-ibu membawa dua anak perempuannya, meminta bantuan kepada Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah ini kan keluarga Nabi ini kan sudah terkenal dengan keluarga yang tidak punya harta yang melimpah. Maka kemudian Ibunda Aisyah hanya bisa menyedekahkan satu butir kurma, satu butir kurma. Kemudian Ibunda Aisyah melihat ibu tadi, Bapak sekalian, apa yang dikerjakan oleh ibu tadi? Dia membagi kurmanya menjadi dua, kemudian memberikan kepada kedua anak perempuannya, sedangkan ia tidak makan sedikit pun. Maka setelah ibu tadi pergi, Ibunda Aisyah menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Man ibtala min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar." Barang siapa yang diberi oleh Allah anak-anak perempuan, kemudian ia bisa mengemban amanah tadi dengan baik, maka kata Rasulullah, kunna lahu sitron minan nar, anak perempuan tadi akan menjadi sitr, pembatas antara dirinya dengan api neraka. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki karena bulan puasa, saya ngomong terus nanti haus niki nggih. Jadi kita akan bertanya. Tadi kan kita membahas kok anak perempuan ini lebih utama terus Ustadz. Kenapa kok tidak dimunculkan yang anak laki-laki? Nah, nih kira-kira jawabannya apa Bapak? Ini Bapak nopo Ibu sing jawab, Pak? Oh, Pak Agung. Nggih, monggo, Pak. Kenapa, Pak? Karena anak perempuan itu tanggung jawab orang tua. Nggih. Kalau anak laki-laki sudah balik, itu tanggung jawabnya beban dirinya sendiri. Tanggung jawab maksudnya nafkahi. Berarti nek laki-laki sampun SMA mboten dinafkahi. Sudah balik itu kan tanggung jawab orang tua. Oh, ngoten. Tanggung jawab dirinya sendiri. Oh, nggih. Kalau perempuan sampai dia menikah
nikah. Oh nggih, perwalian nggih. Ada yang lain Bapak? Pak ini mungkin menjawab. Oh Broto, nggih Broto. Oh nggih, lah niki langsung dari ayo monggo Pak. Silakan Pak. Oh nggih. Kasus gede. Nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengapa apa tadi hadis-hadis yang muncul itu lebih mengedepankan keutamaan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki? Sejatinya Bapak Ibu sekalian, semua anak kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, itu kalau kita mendidiknya dengan baik adalah keutamaan dan kebaikan bagi kita. Tetapi hadis-hadis ya banyak yang menekankan ke anak perempuan. Yang pertama alasannya adalah untuk meninggalkan pemahaman-pemahaman yang dahulu dimiliki oleh orang-orang sebelum Islam. Ya, pemahaman bahwasanya anak itu beban dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini tadi selaras dengan jawabannya Pak Agung, karena perwalian perempuan ya itu lebih tinggi atau lebih jauh dibandingkan laki-laki. Laki-laki ini saged menikahkan dirinya sendiri, tetapi kalau perempuan Bapak Ibu sekalian, maka orang tua terus bertanggung jawab sampai ia menikahkannya. Lalu yang terakhir, dan ini yang paling penting, ya, kata para ulama adalah karena anak perempuan secara umum, ini secara umum, nanti kalau khusus beda lagi. Secara umum niku nafkahnya lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Oh, betul nggih. Nggih. Nah, niku saya tidak bisa berkomentar karena saya belum tahu juga niki. Niki bapak-bapak kalau ibu yang sudah punya anak perempuan mungkin bisa membandingkan. Ya, tapi kata ulama karena nafkahnya anak perempuan itu lebih besar, lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Maka dari itu ya, Islam atau Rasulullah meletakkan keutamaan mendidik anak perempuan yang ya, tidak disebutkan di sana untuk anak laki-laki. Meskipun tadi kembali dari awal, mendidik seorang anak baik itu laki-laki maupun perempuan, keduanya adalah baik. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke ayat tadi, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang dassaha. Ya, dassaha tadi kalau diartikan di terjemahan adalah mengotorinya, tetapi di dalam tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dassaha ini dari kalimat at-tadasiyah ay al-ikhfa, menyembunyikan. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang hamba itu jiwanya tersembunyi? Niku bagaimana maksudnya? Di antara perkataan ulama adalah karena biasanya orang itu ketika bermaksiat, orang itu ketika berbuat dosa, ia akan melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Ia akan melakukannya dengan tersembunyi dari mata-mata manusia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang yang banyak berbuat dosa, meskipun mungkin ia terkenal di dunia, tetapi di akhirat, ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, dia akan tetap ya menjadi seorang hamba yang jiwanya itu tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang hamba
yang muruahnya atau kehormatannya itu selalu kurang, dan menjadi seorang hamba yang nanti ketika di akhirat nakisur ra's, hamba yang menundukkan kepala. Karena apa Bapak sekalian? Karena ia takut dengan beban yang ia pikul, dengan jiwa yang mungkin menjadi kotor karena banyaknya perbuatan dosa yang ia kerjakan. Dan kemudian Bapak sekalian, orang-orang Arab pada zaman dahulu niku, mereka kalau jiwanya itu baik, ya, suka berbuat baik, maka biasanya mereka itu nopo meninggikan bangunan mereka atau membuat tanda-tanda di sekitar rumah mereka. Supaya apa Bapak sekalian? Supaya ishtahara, supaya rumahnya Bapak ini terkenal, sehingga orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang butuh pertolongan itu akan datang ke rumahnya. Kenapa? Karena Bapak tadi atau orang Arab tadi adalah orang Arab yang sangat dermawan. Misalnya kita di sini mana rumahnya yang dermawan? Oh niku ada tandanya. Ya. Jadi mereka ini kan apa? Kebiasaan orang Arab dahulu meletakkan tanda-tanda, ya, untuk apa menandai bahwasanya rumah saya ini adalah rumah yang isinya orang dermawan yang siap dimintai bantuan kapanpun dan oleh siapapun. Kemudian mereka juga biasa meletakkan niron, ya, lampu-lampu atau api-api untuk menerangi jalan, sehingga orang tadi Bapak sekalian, dia dikenal dengan orang yang baik. Dan ini berbalik atau berbanding atau berkebalikan dengan orang-orang Arab yang terkenal dengan kebakhilannya atau suka berbuat hal-hal yang buruk. Maka kata mereka, orang-orang yang tadi suka berbuat buruk, mereka menyembunyikan diri mereka. Rumahnya tidak diberi tanda, bahkan mungkin nek sekarang tidak diberi bel, ya. Pintu gerbangnya banyak, ya, bahkan ada yang jaga. Kadang kan ada rumah nih kok ada penjaganya, ada anjingnya, mau mendekat di anjing niku menggonggong, ya, digonggongi, ya. Nah, orang-orang Arab dahulu ketika ia itu pelit, ya, kemudian buruk akhlaknya, maka mereka menyembunyikan diri mereka di tempat yang tersembunyi, sehingga orang-orang yang butuh bantuan itu tidak datang ke rumah mereka. Maka tadi apa? Sebagian dari makna dassaha. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Imam Ar-Razi mengatakan di dalam tafsirnya, makna dassaha yang pertama adalah ahlas salahi yudhiruna anfusahum wa ahlal fisqi yukhfuna anfusahum wa yadussunaha fi mawadhi'il khafiyah. Bahwasanya orang-orang yang berbuat kebaikan, ahlus shalah, yang cinta dengan kebaikan, yudhiruna anfusahum, maka mereka akan memperlihatkan diri mereka sendiri. Mengapa Bapak sekalian? Ya karena sejatinya orang kalau tidak berbuat salah, orang kalau suka berbuat kebaikan, mengapa harus malu? Mengapa harus sembunyi? Wa ahlul fisqi, sedangkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak berdosa, yukhfuna anfusahum wa yadussunaha fi mawadhi'il khafiyah. Mereka menyembunyikan diri mereka dan menyamarkan keberadaan mereka, sehingga orang-orang tidak mengecapnya atau ia tidak menjadi pusat hinaan atau celaan dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian makna lain dari kalimat wa qad khaba man dassaha adalah dassaha fil ma'asi hatta in ghamasa fiha. Seorang hamba tadi Bapak sekalian,
ia menyembunyikan jiwanya di dalam perbuatan-perbuatan dosa, hatta in ghamasa, sehingga jiwanya tadinya suci jiwanya yang tadinya bersih, ya, karena seringnya ia tenggelam atau menyembunyikan di dalam perbuatan maksiat, maka ia pun tenggelam di dalam perbuatan maksiat tadi. Maka kata Allah, khoba, alangkah ruginya orang yang memiliki jiwa seperti ini. Kemudian penjelasan yang ketiga, ini adalah penjelasan kalimat wa qad khaba man dassaha secara umum. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, beliau menukil dari Al-Wahidi, anna al-ma'na khaba man dassa, atau qad khaba man dassaha ay khaba man dassa nafsahu ma'as salihin wa laysa minhum. Alangkah meruginya orang-orang yang dia ini hidup bersama orang-orang yang soleh, hidup di lingkungan yang baik, hidup di lingkungan orang-orang yang dermawan, hidup di lingkungan orang-orang yang berakhlak baik, tetapi di mana Pak bagian ruginya? Walaysa minhum, tapi dia tidak termasuk dari golongan mereka. Maka ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, rugi. Kenapa? Karena ia tinggal di komunitas atau di misalnya desa atau di suatu perkumpulan orang-orang yang isinya baik semua, sehingga orang tadi, Bapak Ibu sekalian, ia dipandang oleh orang dari luar juga sebagai orang baik. Misalnya kita ngomong semua penduduk Barian itu baik. Kenapa? Karena orang-orangnya terkenal dengan orang yang baik. Tapi ternyata di sana ada orang yang dia tinggal di lingkungan yang baik, namun ia sendiri tidak menjadi orang yang baik. Ia tinggal di lingkungan orang-orang yang dermawan, tetapi ternyata ia sendiri adalah orang yang bakhil. Ia tinggal di lingkungan orang-orang yang mencintai kebaikan, ternyata dirinya sendiri tidak mencintai kebaikan. Maka ia menyembunyikan dirinya, Bapak sekalian, di tengah-tengah orang-orang yang soleh, di tengah-tengah orang-orang yang berbuat baik, sedangkan ia tidak berbuat baik. Maka ini kata Ibnu Qayyim merugi. Mengapa merugi? Karena ia mendapatkan persangkaan, pandangan dari orang lain bahwasanya ia baik, padahal sejatinya ia tidak baik. Dan Bapak Ibu sekalian, pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang cukup menyentuh hati kita masing-masing, termasuk saya. Tinggal di lingkungan yang baik, di lingkungan bapak-bapak dan ibu-ibu yang rajin ibadah, dermawan, tetapi berkali-kali kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya ini sudah cukup baik? Apakah saya sudah cukup dermawan? Sudah cukup cinta kebaikan? Maka pertanyaan tadi, Bapak Ibu sekalian, teruslah kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sehingga kita tidak tertipu, karena hanya karena tinggal di lingkungan yang baik bukan berarti kita otomatis bisa ikut menjadi baik. Dan saat kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di lingkungan yang baik, maka marilah kita semua, Bapak sekalian, berusaha untuk juga menjadi baik, berusaha juga untuk mencintai kebaikan sebagaimana orang-orang di sekitar kita, sebagaimana tetangga-tetangga kita juga mencintai kebaikan. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang terakhir dari firman Allah, wa qad khaba man dassaha,
adalah alangkah meruginya orang-orang ya yang menggabungkan dirinya dengan orang-orang yang akhlaknya buruk, sehingga lama-kelamaan ia pun akan tersembunyi, tenggelam, ikut menjadi buruk ya. Ini juga orang yang merugi. Jadi bedanya apa Bapak sekalian? Kalau tadi yang pertama, di tengah orang-orang baik, orang ini dia tidak bisa menjadi baik, ini rugi. Bagaimana agar ia tidak rugi? Agar ia tidak rugi adalah dengan merubah juga sifatnya, ikut menjadi baik. Kemudian yang merugi juga adalah orang yang secara pribadi sudah baik, okay? Secara jiwa dia baik, suka sedekah, suka kebaikan, ya, cinta Al-Quran dan seterusnya. Tetapi orang yang baik ini, ia malah membenamkan dirinya, menjatuhkan dirinya di kumpulan orang-orang yang tidak baik, okay? Di kumpulan orang-orang yang tidak suka Al-Quran, tidak suka kebaikan. Sehingga karena orang baik tadi membenamkan dirinya ya, berbaur dengan orang-orang yang buruk, lama-kelamaan orang ini yang tadinya baik, ia pun terkena imbasnya menjadi ikut buruk. Oke, maka Bapak Ibu sekalian, ini tadi adalah tafsiran dari kalimat atau firman Allah, wa qad khaba man dassaha. Dan ini juga sebagai pengingat kita bahwasanya memilih lingkungan, memilih tempat tinggal itu sangat-sangat penting, karena Rasul bersabda, as-sahibu sahib, teman itu akan menarik ya. Maka perhatikanlah dengan siapa engkau berteman, maka perhatikanlah dengan atau di lingkungan mana engkau tinggal. Karena apa? As-sahib sahib, lingkungan atau teman atau tempat tinggal, kata Rasulullah, akan menarik. Maksudnya bagaimana Bapak sekalian? Ketika lingkungan itu baik isinya, maka dia akan menarik orang tadi untuk juga menjadi orang yang baik. Dan sebaliknya, ketika orang tadi tinggal di lingkungan yang buruk, berteman dengan orang-orang yang mungkin buruk akhlaknya, maka sahib, orang tadi juga akan tertarik ikut menjadi buruk ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada pesan dari Rasulullah bagaimana kita ya, selain tinggal di lingkungan yang baik, berada di komunitas orang-orang yang mencintai kebaikan, jika kita tidak mampu untuk berbuat baik sama halnya dengan orang-orang di sekitar kita, maka minimal Bapak Ibu sekalian, kita mencintai kebaikan-kebaikan tersebut, kita mencintai hal-hal baik tersebut. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan hal-hal yang engkau cintai, yang engkau sukai. Jika engkau mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, maka mudah-mudahan Allah juga akan mengumpulkan kita nanti di akhirat dengan orang-orang yang baik. Dan sebaliknya, jika kita mencintai, bangga dengan orang-orang yang berbuat keburukan, maka na'udzubillah min dzalik, bagaimana jika nanti kita di akhirat juga akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang buruk, bersama dengan orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berpindah ke ayat berikutnya, ya mudah-mudahan ya ini menjadi pengingat bagi kita semua, supaya di bulan Ramadan ini ya, kita sekarang alhamdulillah ya berada di tempat yang baik, orang-orang yang insya Allah puasa semua ya, sholatnya terjaga,
maka mari kita mensyukurinya Bapak Ibu sekalian. Banyak-banyak bersyukur, karena di sana mungkin ada orang-orang yang tidak bisa memilih dengan siapa ia akan tinggal. Kadang ada orang yang baik tapi terpaksa harus punya atau harus tinggal di lingkungan yang tidak baik, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, kadzabat samudu bitaghwaha, sesungguhnya kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas lebih lanjut ayat ini, ya, di sana ada perkataan yang baik dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan, mengapa di dalam surat Asy-Syams ini, ya, yang disebutkan keburukannya ataupun kezalimannya itu hanyalah kaum Samud, kaumnya sinten? Nabi Soleh. Padahal kalau panjenengan membuka surat Hud atau surat Asy-Syura, di sana nanti akan disebutkan banyaknya kaum-kaum zalim yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Syuaib, Nabi Musa, dan juga Nabi Lut. Tetapi yang disebutkan di sini hanyalah Nabi Soleh alaihi salam. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan, wa hadza wallahu a'lam min babit tanbihi bil adna 'alal a'la. Ini adalah bentuk peringatan Bapak Ibu sekalian, ya, peringatan bahwasanya kezaliman sekecil apapun, ya, itu akan berujung kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau panjenengan membaca sejarah, maka kita akan menemukan bahwasanya di antara kaum-kaum tadi yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Nabi Soleh ini adalah kaum yang sampun suruk napa? Dereng nggih. 345 nggih. Oh nggih. Mobil. Nggih. Suara mobil ternyata. Jadi kaumnya Nabi Soleh niki atau kaum Samud Bapak Ibu sekalian adalah kaum yang secara dosa, meskipun semuanya berdosa, tetapi secara dosa ternyata paling ringan, paling mending nih bahasa nih di antara kaum-kaum lainnya yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini menjadi pengingat bagi kita bahwasanya tidak ada kata mending dalam berbuat dosa. Ini bisa difahami, tidak ada kata mending dalam kalimat berbuat dosa. Kenapa? Karena perbuatan dosa sekecil apapun ujungnya adalah kesengsaraan. Jika kita, mungkin kita akan sedikit belajar sejarah, kaumnya Nabi Soleh niku Bapak Ibu sekalian, dosa yang diperbuat oleh mereka itu hanya dua. Yang pertama adalah mereka niku syirik jelas, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah salah seorang di antara mereka itu ada yang membunuh untanya sinten Nabi Soleh. Cukup. Bahkan di dalam ayat disebutkan sebenarnya kaumnya Nabi Soleh niku, mereka memahami kebenaran, fahadainahum, dalam ayat disebutkan fahadainahum wa amma samuda fahadainahum. Adapun kaum Samud, maka kami memberikan kepada mereka hidayah,
fastahabbal 'ama 'alal huda. Tetapi napa? Kekurangan mereka hanya satu, yaitu apa? Mereka lebih menyukai kesesatan dibandingkan hidayah. Cukup. Dan mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu teriakan, yang teriakan tadi membunuh mereka semua. Sekarang kita bandingkan Bapak Ibu sekalian dengan dosanya paling awal dulu, kaumnya Nabi Nuh. Dosa kaumnya Nabi Nuh ini Bapak Ibu sekalian, selain mereka syirik, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka juga mengancam akan membunuh Nabi Nuh alaihi salam. Dan mereka juga adalah pencetus pertama membuat berhala, membuat patung yang akhirnya disembah oleh mereka, sehingga adab mereka nek tadi cuman dengan suara, nek niki ditenggelamkan oleh banjir, maka mereka merasakan dulu kesakitan sebelum akhirnya nyawa mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beranjak lagi Bapak sekalian ke Nabi sinten? Syuaib. Nabi Syuaib niku kaumnya, selain mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka juga melakukan suatu dosa yang amat sangat besar. Napa niku dosanya? Dosanya adalah menipu timbangan. Jenengan ke toko niki nek zamannya Nabi Syuaib nggih, nek sekarang mudah-mudahan jujur semua penjualnya nggih. Jadi nek zaman Nabi Syuaib niku jenengan beli telur 3 kilo nggih. Di timbangan munculnya 3 kilo. Tapi pas sampai rumah ternyata hanya dapat telur 2 kilo. Itu adalah praktek dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib. Maka Allah pun menghukum mereka Bapak Ibu sekalian dengan api yang membakar mereka dan juga membakar harta-harta curang yang mereka kumpulkan. Kemudian kita bandingkan lagi dengan kaumnya sinten mau? Nabi Nuh, Syuaib, terus Nabi sinten? Lut. Nah nggih. Nabi Lut nggih. Nabi Joko. Nabi Lut nggih. Nabi Lut itu wal'iyadzubillah. Ini adalah kaum yang azabnya paling besar. Kenapa Bapak sekalian? Karena mereka disebutkan dalam Al-Qur'an melakukan kemaksiatan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum mereka. Apa maksud mereka Bapak sekalian? Selain yang pertama mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka juga melakukan yang namanya liwat. Liwat itu adalah nikah niku kan laki dan perempuan, A dan B. Niki mereka A dan A, B dan B. Jadi dengan sesama jenis. Maka azab yang Allah turunkan kepada mereka, yang mungkin jenengan bisa membaca di surat Hud juga. Yang pertama dihujani dengan api. Allah hujani mereka dengan batu dari api. Kemudian faja'alna 'aliyaha safilaha, dibalik Pak. Jadi yang tadinya di atas dibalik oleh Allah menjadi di bawah. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Setelah dibolak-balik oleh Allah, masih dihujani dengan batu dari sijil, dari api neraka, sehingga mereka hancur seketika, tidak sempat untuk kabur, tersiksa dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sekarang kembali lagi kepada kaumnya Nabi Soleh. Kaumnya Nabi Soleh niku secara dosa jika dibandingkan dengan kaum yang tadi Bapak sekalian, itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi paling ringan tingkatannya. Meskipun paling ringan tetap
mereka memperoleh azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita umatnya Nabi sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasibnya dengan kita? Sedangkan kalau panjenengan nggih mau melihat keadaan umat Nabi Muhammad niku kayaknya ya mungkin seluruh perbuatan dosa yang diperbuat oleh kaum-kaum sebelumnya itu mungkin sudah ada yang mengerjakan dari kaumnya sinten? Nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Di sana pasti ada orang yang melakukan maksiat seperti kaumnya Nabi Lut, nggih. Bahkan sampai ada komunitasnya LGBT, nggih. Kemudian di sana juga ada pasti orang-orang yang menipu timbangan, ya, atau orang-orang yang menjual barang yang buruk, okay, tetapi dia omongnya apa? Ini barang yang bagus, ya. Menjual buah yang mungkin tidak segar dengan kalimat ini buah yang segar. Ikan yang mungkin sudah lama ditangkap dengan kalimat ini ikan baru nangkap kemarin, dan seterusnya. Ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, mengapa ya Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan kita, tidak mengadab kita umatnya Nabi Muhammad sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab dan membinasakan kaum-kaum sebelum kita. Nggih. Sampun surup nggih. Nggih, niki jawabannya insyaallah. Jawab lemes nih. Nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah terdengar ya suara ustaznya sampun ngos-ngosan nih kita nggih. Kita akan membahas lebih lanjut lagi Bapak Ibu sekalian insyaallah di pekan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan di pagi hari yang barokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa membuat hati tersebut menjadi tenggelam dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada benarnya maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya maka datangnya dari saya pribadi. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.